Gimana sih dalam Islam menghadapi berita-berita yang kita terima semuanya? Dalam Islam kalau ada seseorang yang membawa berita maka harus dicek and recheck. Tapi kalau yang kita lihat sampah, Sampah tuh maksudnya sampah, beneran sampah. sampah di Konten sampah. Oh, tong sampah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gelora semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh sahabat saya, kawan saya Mas Fatih, seorang pegiat sosial media, dan bersama Ustazah juga, Ustazah Lulu Masluha, dan kita akan membahas topik seputar etiket sosial media dalam Islam. Nah, Ustazah, kan di zaman sosial media ini kan kita sering banyak menerima berita nih, atau mungkin rumor-rumor dan segala macam. Lihat-lihat gitu ya. Lihat-lihat. Nah itu gimana sih dalam Islam menghadapi berita-berita yang kita terima semuanya? Ya. Jadi Islam sudah ada konsepnya ya, ketika kita mendengar suatu berita, melihat suatu berita atau apapun istilahnya, kalau sekarang kan digital. Dalam hal ini kita harus punya prinsip atau harus punya konsep, karena ini yang diajarkan Islam untuk kita, yaitu apa? Kita berusaha memilah-milah mana yang kira-kira yang kita lihat, yang kita tonton itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala, mana yang kira-kira malah justru kalau kita lihat, kita nonton mendatangkan dosa. Nah ini yang jangan sampai kita lakukan gitu, karena kalau kita nggak cermat atau nggak cerdas atau nggak punya konsep, nggak punya prinsip, kita akan terbawa terus nanti bisa jadi kita yang berita fitnah kita sangka bener, akhirnya kita ikut menyebarkan. Kan jadi dapat dosa ikut menyebarkan. Atau yang harusnya sebuah berita bagus kita malah anggap ini hoax gitu. Ya, jadi dalam Islam, dalam surat Al-Hujurat itu disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Kalau ada seseorang yang membawa berita, maka harus dicek and recheck gitu. Intinya begitu. Jadi jangan semua ditelan mentah-mentah lah istilahnya gitu. Iya, betul. Berarti kitanya yang harus memilah-milah, dan dalam Islam juga tadi sampaikan ya, semua yang diterima diverifikasi dulu, di tabayun dulu ya. Istilahnya disaring Disaring dulu gitu. Terus kan gini, ini kira-kira memang ibaratnya kondusif nggak untuk kita? Maksudnya membangun mental kita, membangun wawasan kita, membangun pengetahuan kita yang kita lihat ini. Nanti kan hasilnya jadi bagus. Tapi kalau yang kita lihat sampah, ya terus sampah tuh maksudnya sampah, beneran sampah. sampah di Konten sampah. Oh, tong sampah gitu ya? Konten sampah. Iya, maksudnya konten maksudnya ya. toksik kali ya? Iya, itu maksudnya gitu, Iya. toksik gitu. Yang kita lihat toksik, terus jadi mungkin yang kita lihat gaya hidup, terus kita jadi yang kita nggak seperti itu kepengen tapi nggak mampu, jadi gimana? Iri dengki. Gitu. Nanti jangan sampai ada iri dengki. Istilahnya gini, kok kita semenjak aktif di sosmed malah jadi penyakit hatinya banyak gitu. Jadi sama orang tuh bawaannya iri, dengki, terus nggak suka, dia begitu, dia begini, dia bohong, dia ini gitu. Jadi malah ya toksik sih sebenarnya. Ya, itu sampah. Kalau dari yang nonton kan, kalau dari yang kita yang posting nih, ada nggak batasannya tuh saja? Kan kadang kita, gue bisa dapat beli sepatu baru nih, keren sih kayaknya kan, pengen gue posting nih. Nah itu awalnya mungkin pengen cuman nunjukin ke orang-orang, cuman kadang timbul juga tuh perasaan-perasaan, wah keren nih dibanding yang lain gitu-gitu. Itu gimana? Iya. Batasannya maksudnya, kalau kita yang posting nih. Iya. Jadi sebenarnya kan kontrol amal kita atau perbuatan kita itu di sisi Allah yang diterima itu dua. Ya, dua. Yang pertama niat yang baik, niat lurus, niat ikhlas. Kedua sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat itu begini. Mungkin kita posting, kalau tadi ya konteksnya posting sepatu gitu. Itu kalau niatnya ikhlas, bukan pengen ria, bukan pengen sombong, dia pengen seneng aja nih ada sepatu baru di posting gitu. Kayaknya hasil keringat sendiri. Iya, gitu. Self reward. Harga kan jutaan, biasa beli harga puluhan ribu kan, beli jutaan kan
kaget perlu posting gitu. Itu gimana, nggak apa-apa ya? Iya, kalau niatnya ikhlas, itu bersyukur terhadap Allah gitu kan, Oke, bersyukur iya. kepada Allah gitu. Itu niatnya ikhlas. Tapi kan itu baru satu, syarat Iya, kedua sesuai syariat nggak? Oke. Sesuai syariat itu memang ada dalam surat Ad-Duha, kata Allah, fabi ni'mati rabbika fahadits. Maka atas nikmat Tuhan engkau umumkanlah atau perlihatkanlah, tampakkanlah. Jadi kita juga kalau dapat nikmat jangan misalkan gini, baju dulu jelek, ada gaji naik, sukses, bajunya jelek juga gitu, nggak boleh. nggak Ya, boleh. sebab ini ada terjadi pada zaman Rasul. Jadi sahabat itu pakai bajunya nggak layak lah gitu. Terus Rasul bertanya, apakah dia nggak punya? Enggak, Rasulullah, dia kaya, dia ini. Tampakkan kekayaan, maksudnya tampakkan kekayaan itu tampakkan nikmat Allah di mata manusia, bahwa kalau kita punya gaji mungkin sebulan 5 juta dengan gaji sebulan 50 juta jangan sama aja gitu. Harus ada perubahan, mungkin tambah kinclong ya, kinclong dalam arti oh dia berarti bersyukur terhadap nikmat Allah. Masa dulu segitu penampilannya begitu, sekarang segitu penampilannya begitu lagi, itu namanya nggak bersyukur terhadap nikmat Allah. Itu satu, suruh nampakkan nikmat Allah. Jadi niatnya kalau dua ini masih boleh, kalau niatnya lurus karena Allah gitu ya, ikhlas. Kedua, sesuai syariat nggak? Sebenarnya masih sesuai kalau memang nggak ada penyakit-penyakit hati, artinya menampakkan kesyukuran kepada Allah, posting itu. Tapi kalau udah ada penyakit hati, udah ada ria atau sombong, nah itu yang ya hanya yang pelakunya yang tahu. Nah, kadang munculnya gini nih saja, kita posting, ya kan San? Niat kita mungkin tadinya lurus nih masih, pas ada komen nih, wih keren juga tuh, ini lo, muncul tuh, emang keren kali janjian gitu kan? Keren nih gue. Keren nih gue nih gitu kan? Nah, munculnya setelah ada reaksi dari netizen lah kita nyebut sekarang, tuh ngejaga niatnya tuh gimana tuh? Iya, Apakah gue hapus aja lah nih postingan? Iya. Ya itu ujian. Amal itu ada di awal, di tengah, di akhir. Kayak sholat aja gini, sholat nih Allahu Akbar 4 rakaat, zuhur atau asar atau isya ya. Pas Allahu Akbar tuh ikhlas banget karena Allah ini mendekatkan diri kepada Allah. Begitu ada tok mertua datang, iya mertua datang atau siapa datang yang dia senengin atau siapa gitu, dilamain sholatnya. Dilamain sholatnya malah ya. Maksudnya supaya kelihatan sholatnya alim banget nih gitu. Ya itu kan Masya Allah. sholat itu dari awal, dari pertama niat sampai dari Allahu Akbar sampai salam. Nanti di tengah salam itu ada yang misalkan HP bunyi. Ada yang sering pakai datang, pakai. Bingung nih, batalin. Mau paket dulu apa sholat dulu nih gitu kan. Nah, atau kalau yang punya jemuran, kalau emak-emak tuh Hujan. Ah gitu, Nah repot. itu ujian gitu, padahal nggak boleh membatalkan sholat karena hal-hal yang remeh. Ya. Membatalkan sholat tuh hanya boleh waktu ada yang kita mau dibunuh atau ada binatang buas. Jadi kalau cuma Iya sih, kayaknya itu mah harus pergi ya. Harus batal ya sholat. Harus batal kayak. Iya, jadi maksudnya semua amal nih, bukan sholat doang, itu kan ibadah tuh sholat. Nah kita sosmed juga itu ibadah. Ketika kita pencet jari kita untuk posting, itu ibadah, bismillah. Ya, kita baca bismillah dapat pahala. Sampai akhir nanti postingan itu Selama selesai. postingnya naik, masih ada di Instagram misalnya. Iya, Selama itu niatnya harus tetap lurus. tetap lurus. Ada masuk kalau postingannya jelek dong. Awal, tengah, akhir. Dihapus. Kalau termasuk postingannya jelek, dosanya Terus. Iya. Waduh, repot juga. Iya, sampai habis, sampai selama postingan itu. Apalagi kalau nggak bisa dihapus, udah ada di ini kita gitu. Selama postingan kita ikhlas, luruskan niat awal, tengah, akhir, ya. Dan bahkan kata Rasulullah, khairul a'mal khawatimuha. Sebaik-baik perbuatan adalah yang di akhirnya. Jadi awal ikhlas, tengah masih ini tuh ada mertua tadi sholat tuh ada mertua, ada siapa datang gitu. Abis itu lurus lagi, niatnya karena Allah lagi. Nah itu sebaik-baiknya. Nah posting juga gitu, niatnya tadinya ikhlas, tuh posting sepatu, terus habis itu goyah tuh, ada yang bilang keren, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu gitu. Goyah, jadi ada ria, ada sombong. Tapi habis itu udah lurusin niat lagi, nggak boleh terbawa. Nah itu dapat pahala. Berarti selama bersosmed nih harus meluruskan niat terus ya Ustaz? Iya. Karena kan kita mengeluarkan konten, itu juga perlu, maksudnya niatnya lurus, kita menerima
konten, misalnya lihat konten orang kan Iya. juga kadang wah Itu. jadi muncul Tergantung gimana juga. Kadang kita oke lah ya, kita yang posting Kita tadi kan. lurus, Sekarang kita lihat mau jadi julid nih kan. lihat Gara-gara komen teman orang. segala macam. Nggak boleh juga ya, gitu. Ustazah ya. Iya, maksudnya istilahnya kita yang posting itu ujian keikhlasan, kita yang ngelihat orang juga ujian keikhlasan. Jadi takut kalau aing. kita ngelihat nikmat orang, kita ikut bersyukur atau mendoakan, bahkan mendoakan, pahala. Masya Allah dia naik ininya gajinya, atau Masya Allah dia bisa jalan-jalan, atau Masya Allah dia bisa umroh, Masya Allah dia bisa haji, alhamdulillah. Nah itu dapat pahala. Kita ikut seneng atas nikmat orang. Tapi kalau kita lagi imannya lemah kan kadang ngelihat postingan itu, ya Allah dia enak banget, suaminya baik banget, sementara suami kita gitu. Jadi ada perbandingan, terus dia jalan-jalan terus, sementara kita nggak pernah jalan-jalan gitu. Terus kok dia enak ya umroh haji, sementara kita boro-boro umroh gitu. Nah itu dosa jadinya. Iya. Nah teman saya sering tuh, saya nggak tahu kan dia lagi ngeliat sosmed, sering ngucap Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, sampai saya lihat lagi lihat yang bening-bening ternyata. Wah kacau juga nih, gimana? Dia nyebut mulu tapi Masya Allah, Masya Allah gitu mulu. Iya ternyata yang bening-bening. Kontennya apa nih? Konten Masa apa dia, nih? betah banget ngeliatnya gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin yang posting juga jadi pahala tuh buat. Pantesan dia zikir terus gitu ya. Iya gitu. Iya. Batasannya gimana tuh dari mulai, tadi kan belum nyebut batasnya nih, yang diposting tuh hal-hal apa aja yang iya. dibolehin gitu kan, atau kalaupun Komen kok yang kita mau komen juga kayak gimana yang Iya, takut dibolehin. aing. Jadi yang mau kita posting itu intinya tadi itu bahwa ketika kita memposting, postinglah yang diridhoi Allah yang dapat pahala. Oke. Jangan yang dimurkai Allah terus dapat dosa. Itu pikir-pikirin dulu. Terus ketika kita Walaupun yang nonton tadi zikir tadi tuh, Masya Allah. Masya Allah. itu kan Ingat termasuk nanti ya, Bun, ketika ya? kita melihat ya, kalau tadi kan kalau kita memposting tuh Memposting yang dulu. begitu, kalau kita melihat, nah lihatnya juga gitu. Kita lihat yang dapat pahala kayak tadi, lihat jangan julid, jangan dengki, jangan iri, jangan bikin kita penyakit hati, jadi nggak Iya. bersyukur. Yang tadinya udah bersyukur, alhamdulillah punya suami baik, alhamdulillah punya istri baik. Begitu lihat orang-orang ini, oh dia lebih cakep, kok dia belum. Suaminya Kita lebih makanya baik lagi. bersyukur banget tadi tuh lihat gitu. Balik lagi ya. Pikir lagi. Iya, jadi itu nggak, sebenarnya kalau sampai menikmati nggak boleh juga. Nggak boleh juga ya? Nggak boleh. Istighfar malah, astagfirullah, astagfirullah, tapi dilihat Tapi terus. tapi dikomenin di bawah. Di like lagi kan, baru komen lagi tuh. Ya kalau pandangan pertama kan kalau dari arahan Rasulnya, pandangan pertama nikmat, pandangan kedua laknat, maksiat. Jadi itu juga masa sih kita punya mata nggak boleh ngelihat Instagram, ngelihat YouTube apa boleh, cuma nggak boleh menikmati. Tapi yang pertama terus karena beda-beda orang tuh. Jadi pertama semua jadi. Iya. Nah itu pinternya dia begitu. Nah, pinter jadi itu. Nah, Ya. pinter Kalau saya jadi- terlalu pinter ya. Mungkin gini ya, khawatir berpotensi menjadi dosa, mendingan jangan kan gitu ya. Iya, Jadi kalau dihindari nanti aja yang kan dikurang. dia yang tahu hawa nafsunya, Iya dia yang sih. tahu syahwatnya, mengendalikan hawa nafsu dia sanggup enggak gitu. Kalau enggak ya bahaya. Kadang gini juga sih, ya San. Maksudnya kita tuh kepancing karena postingan orang. Iya. Mungkin bukan hal yang bening-bening tadi, hal yang lain nih. Kayak yang menimbulkan Flexing. debatable lah gitu kan. Kalau flexing mungkin biasa, debatable kita pengen banget gabung nih untuk ramein gitu kan. Awalnya mungkin komen biasa, lama-lama karena banyak yang nyautin juga, pancing lagi. Nah itu mendingan kita tahan dari awal sama sekali, atau kita tahu batasannya kalau udah kayak nyinggung orang apa gimana, kita berhentiin nih. Gimana Udah tuh? terjadi Komen-komennya. perdebatan terus mungkin saling menjatuhkan apa gitu ya. Iya, udah sebut nama-nama, udah menghina apa udah keluar. Nah, udah. Kebun binatang keluar semua tuh biasa itu. Jangan. Itu nanti ibaratnya kan semua yang keluar dari kita memantul ke kita. Oke. Ya, jadi itu hukum yang memang terjadi untuk kita ya, hukum Allah juga, hukum alam juga, bahwa apa yang keluar dari kita akan memantul ke kita, akan kita dapatkan lagi. Jadi yang baik kita keluarkan akan kita dapatkan lagi, yang buruk kita keluarkan pun akan kita dapat lagi. Jadi kalau udah terjadi hal-hal yang enggak diinginkan atau kok jadinya begini nih ya, takut dosa gitu kan, sebenarnya hati nurani kita udah bicara tuh kalau Iya sih. nah itu ikut kata Rasulullah, minta fatwa pada hatimu. Jadi kalau hati kita udah gelisah, udah nggak enak, berhenti. Karena minta fatwa pada hatimu. Kalau Hati imannya kita tuh lemah fatwa. itu tadi ya saja. Kenapa? Kalau imannya lemah atau mentalnya lagi mungkin kurang baik, Jadi lebih baik sebenarnya dihindarin. yang disebut hati nurani itu, itulah fatwa hati. Pasti ada, kita melakukan kesalahan nggak mungkin nggak enak dan lain-lain.
Cuma itu kecil suaranya, apalagi kalau imannya lagi lemah kecil, terus kita nggak mengikuti. Tapi kalau kecil kita ikutin, insya Allah kita selamat. Dan bisikan yang tidak baik berarti bukan dari hati nurani. Bisikan yang nggak Dari baik. setan. Iya, was-was. Maksudnya. Kan Ya tadi dari teman yang toksik deh itu. yang bisik. Tapi kalau saya nih, saya kan pegiat sosial media. Wah, kayak ketinggian banget kalau Isan nyebut pegiat sosial media. Amin, amin. Suka Yang main baik. Instagram sama scroll TikTok, udah gitu aja ya pokoknya gitu kan. Fenomena viral tuh gimana tuh, Ustazah? Iya, jadi sebenarnya kan ini bukan hal yang baru ya, cuma barunya itu karena teknologi, karena Iya. digital gitu. Dari zaman dulu juga Rasulullah untuk kita itu udah punya batasan gitu. Kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kata Rasul, Islam seseorang itu baik atau kebaikan Islam seseorang itu kelihatan kalau dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Oke. Yang tidak penting. Jadi kan kita tahu dalam hidup kita mana yang penting, mana yang nggak penting. Kita nggak bisa mencegah orang memposting yang konten-konten yang nggak bagus. Iya, kita Tetapi nggak bisa yang kita batasi. bisa lakukan, kita memposting konten-konten yang bagus. Oke. Termasuk Itu engagement setelahnya. Iya, jadi Itu kan kadang gitu ya, San, Iya. ya? Kontennya bagus, engagementnya yang kurang. Atau kadang ada juga tadi kalau nyinggung Isen udah bahasa soal flexing nih, Iya. flexing nih, itu flexing. Malah ada yang komen, woi biar lu utang lu gitu kan. Drop mental. Kalau yang mungkin punya mental yang nggak kuat, Iya. banyak juga tuh kasus kan bunuh diri gara-gara Iya, dia sosmed. sosmed gitu kan. Iya. Itu Atau- lebih parah lagi tuh ya. Bisa ain juga kan ya Ustazah kalau Iya. misalnya. Nah, tuh ain apa lagi Iya. tuh? Saya waktu ngaji gitu ya ain tuh. goin, huruf ain gitu. gitu. Nah, itu tak apa tuh udah menjadi. Ain apa tuh? Ain, sebenarnya tuh ain tuh iri. kita masalah AIN ini ada pembahasan khusus. Oh. Jadi bukan Kayaknya hanya panjang. Iya. bukan hanya di sosmed doang. AIN itu Oh, ketemu langsung juga bisa. bisa. Ain. Iya. Ya, ain dulu apa nih? Aneh, Ain. ain dulu biasa aja. Tadi AIN. Saya masih belum udah soal ain nih. Ain dulu deh. Tadi AIN Ain itu apa? Saya tahu guru Wijaya kalau mohon maaf nih. Nah, ain dulu. Iya, Ustazah. jadi AIN itu artinya itu AIN bahasa Arab, Ainun, Oke. artinya mata. Ainun, istrinya Habibie. Iya, saya tahu. Ainun. Oh, artinya mata. Oke, terus kenapa? Mata ya. Jadi tapi di dalam banyak hadis disebutkan AIN ini adalah penyakit. Oke. Ya, penyakit Penyakit yang disebabkan oleh mata. Artinya mata ini bukan hanya mata orang yang membenci. Contohnya gini, kita kumpul arisan atau kumpul di mana, di lembaga, di organisasi atau di mana. Kita nih public figure atau kita tampil wah gitu. Nah, terus banyak orang yang memuji tapi banyak orang yang benci juga. Oke. Ya, nah, itu namanya ain. Nah, Ain. ketika nanti kita pulang, ya ini yang kena ain ini bisa sakit, bisa tahu-tahu muntah-muntah, bisa tahu-tahu bisa buang-buang air. Kenapa terjadi ain? Ya, kita membedakan penyakit ini penyakit asli emang ujian dari Allah apa ain. Itu cara membedakannya bisa jadi mungkin ketika kita kumpul-kumpul entah di mana atau kemarin atau kapan gitu, itu kita ada kesombongan, ada ria. Ngedeteknya begitu ya? Iya. maksudnya? Dari Kalau kitanya kita- dulu. Iya, gitu. dari kitanya. Jadi kita kena ain nih kan kadang begitu. Ini kena ain, sorry, kena ain. ain ini disebabkan dari orang luar atau dari Dari kita. kitanya sendiri? Iya, memang itu istilahnya interaksi kita manusia kan pasti Oke, interaksi, nggak oke. mungkin nggak bisa kan, Iya. San. Kita pasti interaksi. Nah, interaksi itu kalau kitanya nggak ada sombong, nggak ada riak, kita ta'awuz ya, misalkan udah mulai ada sombong, Iya. a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iya, iya. kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku nggak mau sombong, ya Allah, aku nggak mau riak. Mudah-mudahan nggak kena ain. Jadi ain itu bukan hanya orang yang membenci, tapi juga orang yang takjub. Ya, takjubnya, takjub itu orang yang Orang yang mengidolakan lah. Iya, Ini betul. bener Fans ini, banget, fansnya ngefans gitu. banget. Jadi itu bisa bikin ain juga. bisa. Jadi kalau dia tahu ilmunya, orang yang takjub itu dia kaitkan kepada Allah. Alhamdulillah, masya Allah, atau tabarakallah cakep banget ya dia gitu. Tabarakallah dia sukses banget. Nah itu Oh, maksudnya harus diiringi dengan zikir kalau mau muji gitu ya. iya, diiringi dengan apa? Ingat kepada Allah bahwa nikmat yang dia dapat itu dari Allah. Gitu. Tapi kan kadang kita nggak tahu yang Nggak semua orang tahu. di luar itu kayak gimana kan. Iya. Kalau itu akibatnya apa? Kalau kena air itu bisa kayak gimana? Ya itu sakit. Makanya Sakit. disebut ini Sakitnya sakit fisik gitu. Iya, sakit ain gitu. Sakit ain. Sakit ain itu sakit dari mata-mata yang tidak suka ataupun yang suka. Nyembuhinnya gimana tuh? Ya Baca kembali Allah yang menyembuhkan. Oh, Ada- kirain tutup akun gitu, tutup aja aku ini sembuh kali ya. Atau ada baca doa-doanya untuk menyembuhkan Iya. dari ain. Ya
kita menyadari bahwa ini sakit ain kali ini ya, karena kita ada sombong nih ya, istighfar kitanya. Oke. Istighfar kembali, maksudnya mengembalikan, ya Allah, mungkin ini emang ada kesalahan Dari saya saya nih, saya ada sombong, ada ria. Kadang memang ngejaga hati kita tuh bisa ngejaga hati Hati orang orang, yang nggak iya. bisa. Iya, betul. Termasuk dari sosmed juga bisa ya. Maksudnya dari digital tuh kan kita nggak ngelihat langsung ya, Iya. pakai Bisa, mata langsung bisa, itu tetap bisa. bisa. Kan sekarang banyak nih kita lihat di sosmed teman-teman yang minta keadilan, misalnya dia apa namanya, mungkin penipuan misalnya, atau mungkin mendapat kezoliman dari banyak pihak dan mereka harus membuka itu, dan itu bisa jadi aib kan. Tapi di satu sisi mereka membuka itu untuk minta keadilan gitu. Nah kalau kayak gitu gimana ya Ustazah? Ya, jadi dalam Islam membuka aib orang itu ada batasan-batasannya. Kalau dalam Islam itu jarimah itu udah kriminal. Iya, Oke, kriminal. iya, Iya. kriminal. Yang Nah, kalau udah kriminal udah boleh. Harus disebarkan Ya, justru ya. kalau kriminal. Iya, iya, iya. Ya, tapi kalau aib yang bukan kriminal, misalkan aib dia istri lagi marah-marah sama suaminya gitu. Iya, iya, iya. Jangan dipiralin gitu, kan wajar aja, biasa istri cerewet gitu, cerewet sama suaminya, atau suaminya lagi dimintain uang nggak mau ngasih gitu. Ya itu aib, nggak boleh. Case-nya bisa dibalik ya, kadang suaminya marah-marah sama istrinya. Iya bisa. POV-nya dari sisi cowok nih. Bisa. Kan selalu case-nya begitu ya, istri marah-marah karena suaminya gini. Kadang POV-nya dibalik juga bisa. Sama Bisa, juga. bisa. Ya maksudnya kalau hal-hal yang sifatnya kayaknya terlalu Selama intim, bukan private kriminal. segala macam, dan Aib. itu bukan hal yang kriminal tadi, kriminal. kayaknya nggak perlu gitu. Jangan. Cuma Tapi kalau udah kalau kriminal, kriminal, boleh. Misalnya terjadi kekerasan kan harus menyebutkan siapa nih pelakunya, itu nggak apa-apa ya Ustazah? Iya. Minta Kan keadilan. bukti iya. sebagai bukti. Dan kalau kita bantu share juga berarti kita dapat pahala ya Ustazah? Iya. Artinya kan yang kita menyebarkan kebaikan dapat pahala, kalau kita menyebarkan tapi keburukan sekarang dapat banyak dosa gimmick juga. ya sih, iya nggak San? Iya, betul. Artis nih, berantem pas sudah sebarin ternyata gimmick loh, Iya. Settingan. chattingan. Ya itulah sosmed ya. Iya. Saja. Jadi Kalau jangan saya ditelan karena bulat-bulat, jangan ditelan bulat-bulat. Nah betul tuh. Ditelannya lonjong-lonjong. Saya baru balikin. Iya. Intinya kita cerdas bersosmed. Cerdas bersosmed. Terus benar-benar memeriksa apakah ini bermanfaat untuk kita atau enggak. Ya itu kan cerdas kan. Jadi cerdas. Jangan sampai gara-gara sosmed kita tertipu gitu. Dan kalau mau cari informasi ke orang yang memang kompeten gitu ya, Iya. kan kadang curhat di sosmed, Iya. kadang banyak terjadi perselingkuhan itu segala macam gara-gara curhat. Betul. Dulunya kan, Direspon di sosmed. direspon gitu kan. Tuh teman-teman saya tuh banyak. Iya. Termasuk saya enggak. Saya alhamdulillah. Pati enggak. Enggak, saya dicurhatin. Berarti Alhamdulillah. banyak juga yang sekarang udah sekalian menghindari sosmed sama sekali gitu kan. Ada Kayak tuh. puasa Teman Puasa, saya tuh. iya. puasa Teman saya sosmed ada yang atau- puasa sosmed. Iya, gitu kan. sama sekali Nggak nggak ada apa-apa di sosmed juga. gitu. Sampai nggak makan nggak minum juga soalnya jadi. Nggak cuma puasa sosmed. Kalau sosmed doang. Cuma gini, kalau nanti sosmednya dikuasai orang-orang yang nggak baik, postingan-postingan nggak baik, terus cara menangkalnya atau Iya kita juga mewarnainya gimana? Ya emang nggak bisa mencegah, nggak bisa melarang yang buruk, tetapi kita lawan dengan postingan-postingan yang Yang positif, baik-baik. yang baik-baik. Iya sih. Jadi caranya gitu. Teman-teman, hari ini kita sudah membahas topik terkait etika sosial media dalam Islam, dan yang paling penting tadi diingatkan Ustazah, hatinya harus bersih dan kita juga harus bijak dalam memilah berita yang sampai ke kita. Apabila sahabat Gelora punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini.